Sore hari ini kami berempat sebagai anggota KSSK, Ketua dan merangkap anggota, akan menyampaikan hasil dari rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Stabilitas Sistem Keuangan atau kita sering sebut sebagai SSK pada triwulan kedua tahun 2023 tetap terus terjaga di tengah dinamika perekonomian dan pasar keuangan global. Perkembangan ini seiring dengan kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilient serta didukung oleh koordinasi KSSK, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS yang terus diperkuat. Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia anggota, Ketua Dewan Komisioner OJK anggota, dan Ketua Dewan Komisioner LPS anggota di dalam rapat berkala KSSK yang ketiga pada tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Jumat yang lalu, berkomitmen untuk terus melanjutkan perkuatan koordinasi dan juga sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global yang ke depan ini, termasuk mewaspadai potensi rambatan dampak global terhadap perekonomian dan khususnya sektor keuangan domestik. Ketidakpastian ekonomi global kami lihat masih tetap tinggi. IMF merevisi kembali proyeksi pertumbuhan globalnya agak sedikit menjadi lebih baik di 3,0% year on year untuk tahun 2023 dibandingkan prediksi sebelumnya yang 2,7%. Ini adalah 2,8% yang dikeluarkan pada bulan April yang lalu. Pertumbuhan ekonomi dari negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa diperkirakan agak sedikit lebih baik dari proyeksi sebelumnya. Sementara itu, proyeksi dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok tetap sama, namun risiko tertahannya konsumsi dan investasi, terutama di sektor properti dari RRT, akan menghambat dan perlu diwaspadai. Tekanan inflasi di sisi lain dari negara-negara maju masih relatif tinggi meskipun ada tren penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh perekonomian yang masih tetap kuat dan pasar tenaga kerja yang relatif ketat. Hal ini diperkirakan akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju. Dan Fed Fund Rate kemarin sudah memutuskan untuk tetap menaikkan 25 basis point dari policy rate-nya. Perkembangan ini menyebabkan aliran modal ke negara-negara berkembang akan menjadi lebih selektif dan juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk dalam hal ini ke Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan respon kebijakan untuk kita dapat memitigasi risiko rambatan global tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan ini didukung oleh permintaan domestik. Kita lihat perekonomian untuk triwulan kedua yang minggu ini akan disampaikan oleh BPS diperkirakan masih tumbuh kuat. Hal ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap memiliki kepercayaan atau consumer confidence yang tinggi, dan kita melihat tren ekspansi aktivitas manufaktur
yang seperti terlihat dari PMI manufaktur yang pada bulan Juli 2023 mengalami kenaikan lagi, sekarang pada level 53,3 dibandingkan pada bulan Juni. PMI Indonesia manufaktur adalah sebesar 52,5. Jadi ini adalah suatu indikator yang cukup baik menggambarkan kegiatan aktivitas produktif. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong dengan makin normal dan meningkatnya mobilitas masyarakat dan membaiknya ekspektasi pendapatan serta terkendalinya inflasi dan adanya faktor seasonal atau cyclical seperti perayaan hari besar keagamaan serta pemberian gaji ke-13 kepada ASN atau aparatur sipil negara. Perkembangan yang positif di sisi konsumsi rumah tangga tersebut juga terlihat dari indeks keyakinan konsumen dan indeks penjualan retail yang keduanya terus mengalami pertumbuhan dan pada level yang relatif tinggi. Meskipun pertumbuhan investasi agak tertahan, namun investasi di sektor non-bangunan menunjukkan indikasi ekspansi. Hal ini juga sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan juga berlanjutnya program hilirisasi sumber daya alam. Berdasarkan sisi suplai lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh industri pengolahan yang tadi konsisten dengan PMI manufaktur yang mengalami perkuatan, sektor perdagangan besar dan eceran yang robust, serta sektor informasi dan telekomunikasi. Kalau dilihat dari sisi spasial atau regional, pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama ditopang oleh dua daerah yang cukup menonjol, yaitu Kalimantan dan Jawa yang masih kuat sejalan dengan terjaganya permintaan domestik. Ini di luar region Sulawesi yang selama ini pertumbuhannya selalu cukup tinggi. Dengan perkembangan yang positif ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 triwulan kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 baik triwulan kedua dan keseluruhan tahun diperkirakan masih terjaga pada kisaran antara 5,0 hingga 5,3%.